terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan PM 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat Direktorat Lalu Lintas Jalan. Gelar bimbingan dan pelatihan teknis pemberian persetujuan Andalalin, Siandalan. Tingkat nasional, Surabaya. The Royal Indonesia TV Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lingkungan dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Ahmad Yani, Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dalam sambutannya, saat pembukaan bimbingan dan pelatihan teknis pemberian persetujuan Andalalin, Siandalan tingkat nasional mengungkapkan, berkembangnya suatu kota seringkali munculnya masalah lalu lintas. Ungkap Ahmad Yani, tanggal 25 September tahun 2024 di salah satu hotel di Surabaya. Lebih lanjut Ahmad Yani mengatakan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman infrastruktur wajib memperhatikan aspek yang akan menimbulkan gangguan yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di mana aspek tersebut dikaji dalam penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas. Andalalin, bebernya, bimbingan dan pelatihan teknis pemberian persetujuan Andalalin diikuti sebanyak 62 peserta se-Indonesia. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas PM 17 tahun 2021, kemudian penerbitan persetujuan teknis Andalalin secara online melalui Siandalan dalam rangka mendukung proses penerbitan lebih cepat, akurat, dan akuntabel kegiatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Abdi. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya sambutan selamat datang Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili kepada Bapak Farid Susanto, SSIT. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala BPTD Wilayah 2 Jawa Timur, Pak Dr. Sopistoir, yang saya hormati Bapak Nur Hadi, Kepala BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan. Ingin memberikan masukan senyampang ada Pak Direktur terkait pelaksanaan Andalalin ini. Mohon izin sekiranya ada perbaikan dalam PM 17 tahun 2021 ini, karena banyak rincian dari Andalalin ini Bapak masih kurang. Jadi kami misalnya pelaksanaan perizinan persetujuan bangunan gedung TPA, tempat pembuangan akhir, ada Pak. Kami ini di Jawa Timur, bahkan pemerintah kabupaten kota sudah mulai aktif. Setiap pengajuan IMB atau persetujuan bangunan gedung itu selalu minta ke kami. Nah, kami ini formatnya tidak mencakup itu. Jadi di tempat pembuangan akhir, terus klinik, pertambangan, izin Bapak, pertambangan ini banyak di wilayah Tuban, wilayah Trenggalek, wilayah Lumajang. Ini kalau izin pertambangan, kami kalau secara format di PM 17 kan nggak ada. Nah, ini mohon kiranya ada masukan untuk bisa diakomodir. Iya, siap. Jadi ada galian C, ada galian batu kapur. Ini alhamdulillah Jawa Timur itu aktif untuk pelaksanaan ini, sehingga selalu mengajukan perizinan. Kami melihat ini mungkin rekan-rekan potensi atau mungkin juga bencana, monggo disikapi secara positif.
karena atas PM atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini kan semua perizinan harus keluar, Pak. Bahkan yang tidak wajib Anda lalin pun itu harus keluar surat, Bapak. Jadi yang tidak masuk kriteria wajib Anda lalin pun karena sudah masuk sistem OSS itu harus ada surat yang keluar dari institusi penerbit rekomendasi Anda lalin. Menyampaikan undur diri, padahal kami juga harusnya menyampaikan selamat datang di Kota Surabaya para peserta bimbingan teknis persetujuan Anda lalin ini. Itu saya ucapkan matur nuwun sangat Pak Direktur atas dipilihnya Jawa Timur dalam hal ini khususnya Kota Surabaya dalam pelaksanaan Bintek ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Farid. Terima kasih sudah menyampaikan apa yang tadi menjadi undang-undangnya terkait dengan Anda lalin ini. Akhir yang selanjutnya juga Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Sumsel Pak Nur Hadi yang sudah hadir dari jauh-jauh Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Nur Hadi. Selanjutnya adalah narasumber dari Kementerian Agraria yang sudah hadir, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian juga narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, para peserta bimbingan teknis Anda lalin dan para undangan serta hadirin yang disampaikan oleh Pak Surya, Pak Farid. Beberapa hal memang terkait dengan kebutuhan SDM di bidang Anda lalin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin sampaikan pertama-tama kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini, ya, di tempat yang sangat sejuk, tenang, dan bisa memberikan inspirasi kita dalam melakukan percepatan di bidang Anda lalin ini di daerah. Tentunya kita tidak mau pengembangan itu menjadi semrawut, ya. Lalu lintasnya tambah kacau, ya. Kita harus punya benar-benar metodologi yang cukup untuk melakukan analisis itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada tim penyusun, ada tim penilai, dan ada tim pengawas. Stafnya kurang lebih di atas 10 rata-rata. Rapat 10 kali mengenai Anda lalin. Rapat 10 kali juga mengenai yang kehutanan apa? Lingkungan hidup. Ditambah lagi sama pertanahan, Pak. Bapak Ibu sekalian, kawasan-kawasan yang akan dikembangkan oleh pemerintah pusat banyak, Pak. Aryo mana Aryo? Itu yang setiap hari rapatnya kencang. Tiap hari. Bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya masalah lalu lintas. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Sekarang sudah bisa digunakan misalnya data big data dengan data yang dari Telkom misalnya. Silakan, kalau ada yang sudah bisa
nanti kita belajar pada yang sudah bisa. Ya, semua kita sampaikan metode-metode yang lebih mempermudah dan mempercepat analisis dan validasi. Wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, di mana aspek-aspek tersebut dikaji dalam penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas. Dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pembina teknis transportasi darat akan melakukan pembinaan teknis berupa pemberian bimbingan dan pelatihan teknis tentang penerbitan persetujuan andalalim yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pikir atau pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia di bidang lalu lintas baik di lingkungan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Pada kesempatan ini saya berharap semoga hasil bimbingan dan pelatihan teknis andalalim ini mampu memberikan manfaat bagi pemerintah daerah selaku tim penilai dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, serta dengan kegiatan pelatihan penerbitan persetujuan teknis andalalim secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis lalu lintas secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman merefresh kembali bagaimana persetujuan andalalim itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan cepat, dengan akurat dan akuntabel. Harapannya semua yang ikut mengerti dan tahu banget bagaimana menggunakan aplikasi Si Andalan. Nah, Si Andalan ini bisa dikloning untuk pemerintah daerah. Misalnya Dinas Perhubungan Provinsi mau menggunakan, akan kita berikan nanti. Ada kendala-kendalanya, Pak? Kalau kendala pasti ada. Ya. Tadi sempat dulu pernah terjadi, kita pernah dihack lah ya, di hijack aplikasi kita. Tapi sekarang sudah baik. Nah, ini bisa dipakai oleh dinas kabupaten, kota serta provinsi. Sehingga percepatan persetujuan andalalim bisa lebih cepat. Peserta ini adalah nanti perizinan yang ada di ITS semua di kabupaten kota itu bisa mempercepat perizinan.